Lapor tentang makan bergizi gratis. Sagi, sahabat Sagi untuk semua. Sentra Aduan Gizi Indonesia. Hubungi saja sahabat Sagi. Sagi 127, Sagi 127, Sagi 127. Sagi 127, Sagi 127, Sagi 127. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, sebelum makan siang kita akan bahas program besar pemerintah makan bergizi gratis supaya A1 informasinya, supaya penjelasannya nggak terpotong-potong. Saya akan langsung mengundang Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana. Pak Dadan? Halo Pak, oh itu dia Pak Dadan. Di sebelah sini Pak, langsung ke atas panggung. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan juga silakan disiapkan dari sekarang, nanti langsung dijawab oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Apa kabar Pak? Sehat? Sebenarnya udah ngobrol tadi di belakang, tapi sip. Aduh. Pak Dadan, tadi kita ngobrol, ini perkembangan BGN dan MBG ini pesat banget. Kita langsung dive in aja ya Pak, karena waktunya juga nggak banyak kan. Setahun belakangan dari awal dari 650.000 terus sekarang sudah 7 juta. Bukan 42? 47 juta. 47 juta Iya. per November ini? Ya, per minggu ini. Oke, itu pesat sekali. Apa refleksinya Pak? Apa yang sekarang dibahas, ke belakang pelajarannya apa dan ke depan nanti gimana Pak Dadan? Ya alhamdulillah program ini kan kita kembangkan berbasis ekosistem dan juga berbasis kemitraan. Jadi ada 3 kunci makan bergizi yaitu anggaran, 2 SDM, 3 infrastruktur. Anggaran dari awal sudah dijamin oleh Pak Presiden bahwa berapapun yang dibutuhkan oleh Badan Gizi untuk memberikan intervensi pemenuhan gizi pasti disiapkan. Yang kedua, kunci yang paling penting adalah kita membangun SDM sendiri. Jadi SDM yang sekarang tersebar di seluruh Indonesia ada sekitar 33.000, itu kita didik secara serempak ya dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga intersepsi program makan bergizi itu cepat sekali karena seluruh SDM yang ada itu sekarang sudah ada di daerah-daerah. Dan itu mereka sudah siap dari tanggal 12 Juli 2025 sehingga pegawai badan gizi yang ada di daerah itu yang dididik oleh kita yang disebut dengan Sarjana Penggerak Pengetahuan Indonesia itu sudah di seluruh provinsi, hampir di setiap kabupaten dan kecamatan. Ini SDM itu itemnya apa saja Pak? Termasuk ahli gizi itu? Iya, yang utama adalah yang kita didik apa yang disebut dengan Sarjana Penggerak Pengetahuan Indonesia yang mereka akan menjadi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi tidak ada SPPG yang tidak dipimpin oleh kepala satuan pelayanan dan itu pasti hasil didikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Mereka adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi dengan berbagai lulusan program studi yang kita didik ulang dan kemudian kita tempatkan di seluruh Indonesia. Nah kemudian kunci yang ketiga yang menurut saya penting dan ini menjadi blessing menurut saya bagi negara Republik Indonesia adalah program kemitraan di mana infrastruktur itu dibangun oleh mitra. Jadi BGN hanya membuat regulasi kemudian meminta agar mereka mendaftar di satu portal namanya portal mitra, mitra.bgn.go.id yang sekarang sudah tutup permanen. Dan mereka mendaftar sukarela, kemudian mereka mengajukan titik di mana akan mereka melakukan pelayanan. Mereka bangun sendiri infrastrukturnya, mereka lengkapi sendiri seluruh peralatannya, dan mereka rekrut sendiri seluruh SDM-nya. Dan hari ini sudah ada 16.630 SPG yang sudah operasional. Oh bukan 15.000 lagi, udah 16.000 sekarang. 16.630 SPG yang sudah operasional. Dan masih ada 14.700 yang dalam proses persiapan. Jadi kami sudah, kalau itu semuanya 100% yang 14.700 itu akan operasional dan menjadi SPPG, maka kami sudah akan memiliki lebih dari 30.000 SPPG yang akan terbentuk dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu kan banyak ya Pak, gimana
menyamakan standarnya? Ya, tugas Badan Gizi adalah membuat juknis dan standar operating procedure yang harus diikuti oleh seluruh orang yang ingin bergabung dengan Badan Gizi Nasional, dan rata-rata mereka mematuhi apa yang digariskan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi yang wajib adalah ada apa aja tadi? Dalam setiap SPPG yang wajib ada adalah supaya Jadi di standarnya setiap sama. SPPG yang wajib ada 3 personel yang wajib ada. Satu kepala SPPG itu yang kita didik yang berasal dari Sarjana Penggerak Indonesia. Kemudian 2 ahli gizi karena Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional. Tapi Badan Gizi menetapkan standar komposisi gizi di mana menunya harus disusun oleh ahli gizi. Dan ini ahli gizi ini direkrut lokal dari warga lokal, lulusan perguruan tinggi yang kita fungsikan untuk bisa memasak menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Nah, awal-awal memang sarjana gizi yang dominan, tetapi karena keberadaannya sekarang mulai langka, maka kita buka kesempatan kepada seluruh program studi yang berkaitan dengan gizi. Contohnya sarjana kesehatan masyarakat, kemudian sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan, kemudian sarjana keamanan pangan. Itu semua saya lihat program-program studi yang di dalam belajarnya berkaitan dengan keahlian gizi. Dan yang ketiga yang harus ada adalah akuntan, ahli keuangan. Nah, ini 3 orang ini akan menjadi pegawai Badan Gizi yang kita tempatkan di SPPG. Nah, kemudian kita akan bermitra dengan mitra, kemudian mitra ini kemudian merekrut untuk SPPG yang aglomerasi rata-rata 47 orang yang menjadi relawan di yayasan atau mitra kita. Kenapa saya tanya itu Pak? Karena kita belakangan mendengar ada kasus keracunan. Bahkan ada daerah yang menetapkan KLB. Apa langkah korektif yang kemudian dilakukan? Targetnya tadi tinggi sekali dengan jumlah yang besar. Gimana caranya BGN bikin sinkron antara target yang tinggi tadi dengan kualitas yang juga barengan gitu jalannya Pak? Ya, memang ada beberapa kejadian ya. Jadi Mas Riko harus ketahui juga bahwa sebagian besar mereka melakukan dengan sangat baik. Memang masih ada yang mengalami kejadian dan itu jumlahnya harus kita tekan terus-menerus dan kita targetnya 0 kejadian. Dan oleh sebab itu kita sudah mengambil langkah-langkah di mana diantaranya adalah mengurangi jumlah penerima manfaat setiap SPPG. Tadinya setiap SPPG melayani antara 3.000 sampai 4.000, nah sekarang kita kurangi maksimal di 3.000 itu pun kalau ada juru masak yang profesional. Kalau tidak ada juru masak yang profesional, kita minta mereka maksimal melayani 2.500 saja. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Yang kedua, kemudian kita lengkapi seluruh SPPG dengan alat rapid test untuk menguji kualitas bahan baku dan juga kualitas hasil masakan yang telah dibuat. Sehingga kita akan tahu bahan bakunya baik atau tidak, kemudian hasil masakannya apakah layak dikonsumsi atau tidak. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah meminta kepada seluruh SPPG dan mewajibkan memiliki alat sterilisasi food tray karena ini jumlahnya besar. Jadi ketika selesai digunakan mereka harus cuci dan kemudian disterilisasi dengan mekanisme penguapan ya udara panas dan dipanaskan dengan suhu 120 derajat selama 3 menit agar food tray itu kembali steril. Nah, kemudian yang penting juga kualitas air dalam memasak ini penting, baik untuk memasak maupun mencuci, karena di seluruh Indonesia ini kualitasnya berbeda-beda, sehingga kita berikan instruksi agar mereka menggunakan air yang sudah tersertifikasi, baik itu air dalam kemasan maupun air isi ulang dengan peralatan-peralatan yang sudah tersertifikasi. Nah, untuk mencegah terjadinya kebosanan di dalam melakukan kegiatan, Badan Gizi selalu melakukan bimbingan teknis dan pelatihan berulang setiap 2 bulan kepada penjamah makanan agar mereka segar kembali dan pengetahuannya meningkat. Sehingga yang nyediain alat-alat yang tadi Bapak ceritakan SPPG-nya itu Pak? Ya, betul. Bukan dari BGN-nya ya? Bukan, di SPPG-nya. Karena sebetulnya BGN kan regulator. Ya. Kemudian yang mengerjakan SPPG itu perpaduan antara BGN dan mitra. Sehingga
kita harus sinkron antara BGN dengan mitra dan harus sejalan. Dan alhamdulillah semakin lama semakin baik. Kasus gangguan pencernaan itu kejadian yang paling dominan di Oktober. November sudah jauh berkurang dan kita sedang kejar agar di Desember ini tidak ada lagi kejadian yang menonjol. Itu tuh gara-gara masaknya lebih awal ya Pak? Ya ada yang masaknya terlalu awal, ada juga yang kualitas bahan bakunya kurang baik. Tapi rata-rata perpaduan antara itu. Nah kemudian ada juga yang pada saat kegiatan itu ada gangguan-gangguan teknis ya. Contohnya misalnya ketika dia kirim makanan ke satu sekolah, harusnya dimakan jam 10, ternyata dimakan jam 12. Ada juga yang dibawa pulang, itu kan masakan itu kan paling tahan lama, paling lama 6 jam. Jadi sebetulnya hal-hal yang seperti itu juga mengganggu. Dan itu semua sudah di taking care of supaya nggak kejadian lagi? Alhamdulillah, jadi SPPG yang mengalami kejadian, kita minta stop dulu, kemudian kita investigasi, kemudian kita evaluasi, dan setelah semua saran perbaikan dilakukan, mereka operasional kembali, dan sejauh ini semua SPPG yang sudah mengalami kejadian tidak pernah lagi mengalami kejadian karena jauh lebih baik dari sebelum dilakukan investigasi dan evaluasi. Pak, target 82,9 ya Pak ya? Itu kapan tuh Pak akan selesai? Ya, kita sih inginnya akhir bulan ini, tapi saya melihat karena ini sekarang banyak kejadian bencana alam, kemudian ada gangguan-gangguan teknis terkait dengan verifikasi dan lain-lain, saya melihat kemungkinan besar itu akan tercapai di akhir Februari. Loh, itu akhir Februari 2026 itu cepat loh Pak, dari Ya, 47. 3 bulan lagi lah. Jadi kita akhir tahun ini mungkin sudah bisa melayani lebih dari 60 juta penerima manfaat. Karena kita optimis bisa membentuk 20.000 SPPG di daerah aglomerasi dan minimal sekitar 200 di daerah terpencil. Tapi yang daerah terpencil yang dari 8.000 itu sekarang sedang proses pembangunan yang kemungkinan besar baru akan selesai di Januari. Jadi kita optimis target minimal 60 juta di akhir 2025 akan tercapai dan itu artinya akan setara dengan penduduk Prancis ya. Dan kita Korsel aja 51 juta ya? Ya. Korea Selatan kan 51 Korea juta. Selatan 51 juta dan saya yakin pertengahan bulan ini akan terlampaui oleh kita dan kita mengejar target 82,9 juta, mudah-mudahan tidak lama di awal tahun ya paling lama mungkin akhir Februari sudah bisa kita layani sehingga mulai April, Maret, April, Mei kita sudah bisa melayani total 100% target yang kita canangkan. Jadi Pak Prabowo itu 82,9 juta. Dengan berapa SPPG tuh Pak? Kalau misalkan targetnya segitu. Akan ada kurang lebih 25.400 SPPG di daerah aglomerasi ditambah dengan 8.200 di daerah-daerah terpencil. Sehingga totalnya kurang lebih akan ada antara 31 sampai 33.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kalau daerah itu kan nggak sama ya Pak? Maksudnya infrastruktur dan lain-lainnya. Bagaimana menciptakan 25.000 SPPG itu supaya tadi yang Pak Dadan bilang, BGN sudah punya standar walaupun bermitra. Ya kita kendalikan dari pusat ya. Jadi seluruh mitra itu harus mematuhi apa yang kita gariskan. Dan controlling di lapangan cukup ketat. Jadi nanti kalau Mas Riko penasaran bagaimana mengevaluasi satu SPPG dari awal sampai siap operasional kita kontrol, itu mungkin ada yang merasa ini rewel sekali karena standar kita cukup tinggi, karena kita ingin melayani penerima manfaat dengan keamanan yang cukup menjamin agar seluruh yang kita lakukan aman dikonsumsi, tidak hanya menyehatkan tapi juga aman dikonsumsi. Karena saya membayangkan kayak 25.000 itu banyak Pak, kan Badan Gizi Nasional itu kan secara jumlah nggak mungkin mengcover semuanya. Apakah ada audit khusus misalkan karena yang tadi Pak Dadan bilang secara jumlah kejadian yang tidak diinginkan memang nggak banyak kalau dibandingkan penerima, tapi tetap tentu zero. Nah itu gimana ngauditnya tuh Pak?
Ya, kita punya dua komponen di dalam Badan Gizi yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu satu Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang itu rutin setiap saat turun ke lapangan. Jadi kalau ada kejadian juga segera mengeluarkan instruksi agar stop dulu. Kalau ada kejadian langsung dievaluasi, dan juga ada inspektorat. Nah, selain itu kita kerjasama juga dengan lembaga lain, kementerian lain. Contohnya dengan Kementerian Kesehatan, Dinas-Dinas Kesehatan, kemudian juga dengan BPOM, ya, untuk hal terkait dengan penggunaan anggaran kita dengan BPKP. Dan tentu saja masyarakat pada umumnya, karena sekarang ini program menyentuh masyarakat, masyarakat bisa langsung memberikan laporan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan. Ini juga akan berkelindan dengan nanti kemarin tuh harga telur naik gara-gara MBG, wortel naik gara-gara MBG. Nah, Pak Deden bisa jelasin nggak itu gimana soal MBG, ketersediaan pangan dan perputaran itu semua? Ya, makan bergizi ini didesain berbasis ekosistem dan juga berbasis kelayakan ekonomi. Makanya tidak heran kalau kita satu SPPG melayani rata-rata 3.000, karena itu untuk menciptakan kebutuhan yang secara ekonomi akan menguntungkan. Jadi Badan Gizi ini satu meng-create demand atau new emerging market, ya, karena yang dikasih makan sebetulnya sama, tetapi makanan yang diberikan kepada anak-anak adalah makanan yang tidak terbiasa mereka makan sehari-hari, terutama untuk 60% populasi Indonesia. Dan satu SPPG, Mas Riko harus tahu, 1 bulan butuh 5 ton beras. Nah, itu setara satu SPPG setara dengan 10 ton gabah kering giling. Dan itu bisa dihasilkan oleh 2 hektar luas panen. Ya, jadi kalau 1 tahun maka satu SPPG butuh 24 hektar luas panen padi. Berapa hektar? Kalau tanamnya sekali dalam setahun maka butuh 24 hektar. Tapi kalau panennya 2 kali setahun maka 12 hektar. Kalau airnya mengalir sepanjang tahun maka bisa 3 kali tanam, artinya butuh 8 hektar luas tanam padi. Itu baru berasnya doang? Baru padi saja. Nah, sekarang kalau kita memberi makan pisang, 1 kali makan pisang itu butuh 3.000 pisang. Nah, 3.000 pisang itu tersusun di dalam 150 sisir. Nah, 150 sisir itu ada di dalam berapa tandan? Itu kalau 1 tandannya 10 maka ada 15 tandan. 1 pohon 1 tandan. Jadi 1 kali kita ngasih makan pisang dalam program makan bergizi kepada 3.000 penerima manfaat, maka 15 pohon pisang harus ditebang. Ya, harus ada. Jadi kalau 2 kali seminggu kan butuh 30 pohon pisang. 1 bulan butuh 120 pohon pisang. 1 tahun butuh 1.440 pohon pisang. Nah, itu kurang lebih 1 hektar itu akan diisi oleh 1.000 rumpun. Jadi satu SPPG butuh 1,5 hektar pohon pisang agar bisa continue, bisa ngasih makan pisang 2 kali seminggu. Jadi jangan heran kalau sekarang pisang agak susah dicari di lapangan. Oke, karena satu SPPG bisa mengambil 150 sisir satu SPPG. Kalau sekarang sudah ada 16.000, tinggal 150 kali 16.000 sisir itu. Itu yang terjadi dengan telur kemarin. Ya, kemudian telur juga demikian, dan ya. lain-lain. Karena sekarang telur lagi tinggi tuh, Pak. Sekali ngasih makan telur itu kan butuh 3.000 telur. Berapa ayam itu? Ya kan, karena 1 ayam kan meletakkan 0,8 telur sehari. Jadi untuk bisa menghasilkan telur 3.000 itu butuh 3.000 kali 100 bagi 80. Artinya 3.750 ayam harus ada. Kalau kita bulatkan itu 4.000 ayam di dalam satu SPPG. Itu 4 kandang ayam. Nah, kalau 4 kandang ayam ini harus ada di SPPG, berapa jagung yang harus disiapkan? Ya. Untuk pakannya, itu kan 50% pakan ayam adalah jagung. Saya sudah hitung itu butuh 18 hektar luas panen jagung agar ayam yang 4.000 bisa dikasih makan. Dan nanti hidup. Akan ada 25.000 SPPG lebih. Ya, tinggal kalikan saja. Jadi kalau menurut saya, kalau tahun depan, Indonesia itu sekarang ya, sebelum ada MBG, itu selalu kelebihan telur 200.000 ton. Selalu kelebihan ayam 600.000 ton. Nah, dengan hadirnya MBG, ini tahun depan kita akan kekurangan 280.000 ton telur. Jadi kalau tidak ada 6 juta
indukan baru ayam yang bisa meletakkan telur, tahun depan kita harus mengatur penggunaan telur yang sebetulnya kita hitung hanya 2 kali seminggu. Oke. Ya, Jadi kalau ada harga komoditi yang naik, saya telepon Pak Dadan deh. Harus mendorong lahirnya peternak baru. Oke. Ya, kalau misalnya 6 juta ayam itu masing-masing memelihara 4.000, artinya minimal harus ada 15.000 peternak baru yang bisa mensupport program makan bergizi gratis. Demikian juga Oke. dengan sapi ya. Semuanya sih Pak, semua item-item yang ada di makanan di box Sapi itu. itu 1 kali kita memberi makan daging sapi kepada 3.000 orang, itu 1 sapi dipotong. Jadi kalau ada 30.000 SPPG dan 1 minggu sekali memberikan daging sapi, maka butuh 30.000 sapi setiap minggu dipotong. Dengan kata lain Untuk bisa perputaran melayani, ekonomi dan lain-lainnya iya, berjalan. demikian. Oke. Karena selama ini sapi ini jarang dimakan oleh anak-anak kita, paling ada yang makan 1 tahun sekali, 2 kali setahun. Dan sapi itu sekarang lebih banyak untuk Idul Kurban. Nah sekarang dengan adanya SPPG, dengan adanya MBG, sebetulnya salah satu target penjualan peternak sapi adalah SPPG. Mau bertanya soal gizi? Lapor tentang makan bergizi gratis. Sahabat Sagi untuk semua. Sentra Aduan Gizi Indonesia. Hubungi saja sahabat Sagi. Sagi 127, Sagi 127, Sagi 127. Sagi 127, Sagi 127, Sagi 127. Mana tadi? Saya tidak bisa melihat. Ada yang bertanya? Mbak Lucy Trisna dari Serba Susu Lembang. Hai Mbak Lucy, silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin akan bertanya Pak, terkait saya sebagai salah satu entrepreneur yang bergerak di bidang peternakan dan pengolahan susu. Sebenarnya program MBG ini merupakan program yang menurut kami adalah momentum emas ya, karena selain niatnya juga untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda, yang kedua juga untuk menggerakkan perekonomian daerah dengan cara menyerap produk lokal tentunya. Dan kami sebagai salah satu produsen yang memasok di MBG ini tentu ikut senang. Hanya saja mungkin dari perjalanan selama ini ada beberapa hal yang jadi pertanyaan sih dari kami para pemasok susu sapi lokal ya. Apakah ada aturan dari MBG sendiri untuk proses rantai dingin? Jadi ada kepastian bagi kami supaya produk kami itu selain sehat juga aman kan sampai ke SPPG dan ke sekolah-sekolah, gitu. Sip. Baik. Itu dia Pak Dadan, silakan dijawab. Ya, ini saya senang nih Ibu salah satu pelaku dan saya kira mungkin sudah merasakan nikmatnya bergabung menjadi supplier di program makanan bergizi gratis. Terkait dengan susu memang kita sekarang masih kekurangan susu secara umum karena sapi perah yang ada di Indonesia hanya ada 500.000. Sementara kita butuh 2 juta ekor sapi untuk bisa memberikan susu kepada seluruh penerima manfaat dengan hanya 150 ml. Karena satu SPPG butuh kurang lebih 450 liter susu setiap hari dan itu harus ada kurang lebih antara 40 sampai 50 ekor sapi. Dan untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perah kami tidak mewajibkan meminum susu. Jadi kita sarankan agar dicari alternatif lain untuk yang mengandung kalsium
sebagai pengganti susu dan kami tidak ingin agar susu ini meningkatkan impor. Kalau tadi Pak kualitasnya itu? Nah, kualitasnya dan ini sudah diterapkan di beberapa SPPG. Jadi untuk SPPG yang berdekatan dengan peternakan sapi perah, maka susunya bisa langsung dipasteurisasi di SPPG. Dan susu ini diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk susu pasteurisasi. Demikian. Dan beberapa teman yang sudah melakukan distribusi susu yang dalam bentuk pasteurisasi ini menyimpan semacam chiller di sekolah-sekolah agar susunya tetap segar dan bisa diminum pada saat penerima manfaat menerima susu tersebut. Karena kalau susu pasteurisasi paling tahan paling lama sekitar 12 jam. Jadi kalau sudah itu basi. Maka kemudian kita juga mendorong untuk yang daerah-daerah yang jauh, mungkin ada pusat sapi perah, maka mungkin susunya lebih baik di UHT. Jadi ultra high temperature supaya bisa tahan lama seperti yang sekarang ini banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Tapi semakin lama sebetulnya kami menginginkan agar sapi-sapi ini ada di dekat dengan pengguna dan oleh sebab itu masyarakat bisa melakukan pasteurisasi dan artinya rantai pasok langsung dekat dan tidak dengan rantai pasok yang panjang. Demikian. Berikutnya ada Aisyah. Aisyah di mana? Oh silakan mendekati mikrofon. Pertanyaannya untuk Pak Dadan. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayesa dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Telkom Jakarta. Saya ingin bertanya terkait dengan pelaksanaan program MBG ini mengenai aspek evaluasi dari dampaknya ya. Jadi pertanyaan saya itu, apa indikator keberhasilan utama yang digunakan oleh BGN untuk mengukur dampak program MBG ini terhadap perkembangan anak, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Jadi lebih spesifiknya saya ingin memahami tolak ukur apa yang menjadi acuan, baik itu indikator kesehatan, indikator gizi maupun indikator perkembangan belajar yang digunakan BGN untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Aisyah. Silakan Pak Dadan. Ini pertanyaannya mudah. Kan kena makan bergizi susah. Pak, jadi pertanyaannya bagus. Ya bagus sekali. Tentu saja kita memiliki target ya di dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa IQ rata-rata kita termasuk yang masih memprihatinkan di dunia. Dan itu kenapa terjadi? Karena 60% anak Indonesia lahir dari keluarga yang pendidikan orang tuanya hanya 9 tahun, dengan pendapatan rata-rata hanya 1 sampai 1,5 juta, dengan jumlah anak lebih dari 2,5 orang per keluarga. Sehingga tidak heran kalau IQ kita masih rendah karena ini berkaitan dengan kualitas gizi yang diberikan di dalam keluarga. Dan oleh sebab itu dalam jangka panjang tentu saja kita ingin menghasilkan generasi mendatang dengan IQ rata-rata yang jauh lebih tinggi dari standar yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja mereka harus tumbuh lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas. Sehingga nanti tidak terlalu banyak uang yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam memelihara kesehatan mereka karena mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup sehat. Nah, dalam jangka pendek sebetulnya sekarang MBG sudah terbukti meningkatkan kehadiran dan gairah belajar siswa. Jadi yang tadinya kehadirannya di bawah 90%, sekarang rata-rata di atas 95%. Dan ini laporan dari mana-mana termasuk dari Papua. Jadi ada cerita satu orang nenek biasanya agak kesulitan membangunkan cucunya untuk ke sekolah. Sekarang cucunya yang bangun lebih pagi dan membangunkan neneknya karena dia semangat pergi ke sekolah. Karena di sekolah ada makan bergizi. Jadi untuk tahap awal ini dalam jangka pendek memang sudah terbukti bahwa gairah anak ke sekolah lebih tinggi, gairah belajar juga lebih tinggi dan guru juga terlihat lebih mudah mobilisasi
siswa, tapi dalam jangka panjang tentu saja kita ingin menghasilkan generasi yang cerdas, kuat, sehat, dan ceria, dan dengan tentu saja IQ rata-rata orang Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada sekarang. Karena baru 1 tahun belum bisa diukur Ya, ini kan- hasilnya ya Pak ya. Iya, Maksudnya kan tentu- ini untuk tentu mengatasi saja. stunting dan lain-lain dan lain-lain gitu ya. Minimal 1 tahun lah, ya nanti kita akan lihat. Untuk daerah yang sudah melakukan MBG, terutama di daerah pilot project di Sukabumi itu kan sudah hampir 1,5 tahun. Kita sudah bisa melihat bagaimana kualitas anak-anak di sana. Mereka bukan hanya lebih rajin ke sekolah, mereka tumbuh juga lebih sehat, mereka juga aktivitasnya lebih ceria ya, dan juga konsentrasi belajarnya lebih baik. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa merata di seluruh Indonesia, dan baru saja kami juga mendapatkan laporan dari tim percepatan di Papua bagaimana gairah anak-anak Papua ketika ada MBG dan hal-hal positif sudah terdapat di sana. Baik. Arimbi ada? Silakan mendekati mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arimbi dari Program Studi Teknologi Informasi Telkom University Jakarta. Saya akan mengajukan pertanyaan mungkin terkait isu pemerataan akses. Langkah konkret apa yang dilakukan BGN untuk memastikan pemerataan akses sehingga anak-anak yang berada di pulau terpencil atau daerah 3T itu bisa merasakan menu gizi yang berkualitas sama seperti anak-anak di perkotaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Arimbi. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus dan kebetulan kami sudah melakukannya. Jadi kami sekarang sedang membangun 8.200 SPPG di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa daerah-daerah terpencil yang masuk dalam kategori kami adalah seluruh daerah yang tidak bisa dicapai 30 menit dari daerah terdekat. Misalnya di daerah yang terisolasi sungai, daerah pegunungan, daerah tengah hutan, daerah bukit, daerah pantai, dan itu kami sudah identifikasi ada 8.200-an daerah seperti itu dengan jumlah penerima manfaat kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta. Jadi jumlahnya memang tidak banyak ya yang dilayani, tetapi itu adalah bagian penting dari program kita. Dan kita akan bangun 8.200 SPG dengan jumlah penerima manfaat di setiap SPG mungkin hanya 100, 200, 300. Nah, tapi perlu diketahui oleh semua pihak, kenapa kita mendahulukan daerah aglomerasi? Karena Mas Riko harus tahu, daerah penghasil stunting paling tinggi di Indonesia itu ada di 3 provinsi besar, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yaitu jumlah stuntingnya lebih dari 2 juta. Jadi secara presentasi sedikit, tetapi secara kuantitatif itu adalah penghasil stunting paling besar. Dan Mas Riko mungkin serta yang hadirin sekalian harus paham juga kenapa stunting banyak dihasilkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena mereka anak-anak ini lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata Jawa Barat itu hanya 8,8. Jadi pendidikan orang tua di Jawa Barat ini rata-rata hanya 8,8, artinya hanya lulusan SD. Itulah yang menghasilkan anak lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Di Jawa Tengah pendidikannya hanya 8,01, di Jawa Timur 8,11. Jadi anak-anak ini lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata SD, bukan yang di ruangan ini. Yang tadi adik-adik mahasiswa saja sekarang belajarnya sudah hampir 18 tahun. Nah, rata-rata Indonesia hanya 9 tahun. Jawa Barat hanya 8,8, Jawa Tengah 8,01, Jawa Timur 8,11. Itulah produsen anak terbesar di Indonesia, penghasil stunting paling besar di Indonesia. Pak Deden terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan untuk meyakinkan masyarakat? Sempat ada kendala, tapi apa yang ingin Anda bilang bahwa program ini akan semakin baik dan bisa jadi fondasi supaya generasi di depan lebih sehat? Ya, yang pertama yang penting sekali, makan bergizi adalah hak anak Indonesia.
perlu diketahui bahwa 60% anak Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan berasal dari orang tua yang pendidikannya hanya lulusan SMP, itu tidak memiliki akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu negara hadir untuk memberikan hak kepada mereka agar mereka juga bisa sama mendapatkan akses terhadap menu dengan gizi seimbang agar bisa tumbuh cerdas, kuat, ceria. Dan ini penting sekali karena anak-anak yang sekarang masih ada dalam kandungan, anak-anak yang sekarang masih balita, anak-anak yang sekarang masih di TK, di SD, SMP, dan SMA, 20 tahun kemudian mereka akan menjadi tenaga kerja produktif. Hari ini lahir, 20 tahun lagi akan menjadi tenaga kerja produktif. Hari ini masih umur 5 tahun, 20 tahun lagi usia produktif. Dan kita perlu siapkan generasi itu, generasi yang berkualitas dengan memberikan akses dan memberikan hak atas akses dengan menu gizi seimbang. Dan saya kira ini penting sekali supaya Indonesia nanti bisa bersaing 20 tahun kemudian dengan anak-anak yang kita berikan makan dengan gizi yang baik agar bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria dan mereka menjadi SDM yang berkualitas. Dan saya kira sekarang banyak pihak yang sudah menyebut baik program ini dan tidak hanya akan memberikan pemenuhan gizi kepada penerima manfaat, tapi juga dampak ekonomi yang ditimbulkan dari program ini sudah dirasakan. Bahkan tadi sudah dipancing-pancing bahwa kami sudah bisa mengendalikan harga. Jadi kalau ada harga kentang yang turun, kami sudah instruksikan kepada seluruh SPPG agar memasak kentang minimal 1 kali seminggu. Diharapkan kentang akan naik harganya dan petani akan senang. Nah kemudian ketika harga telur sekarang naik, kita minta agar seluruh SPPG mengikuti hari ikan, sehingga bulan ini lebih banyak ikan yang dimasak dibandingkan telur dan ayam supaya harga tetap terkendali. Sehingga mudah-mudahan dengan kebijakan seperti itu, petaninya akan gembira karena produknya dibeli, tapi masyarakat secara umum akan senang karena harga tetap stabil. Jadi kalau ada harga-harga naik terus dibilang ini gara-gara MBG, Pak Dadan mohon izin cobalah gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya sekarang ini kan harus disambut baik oleh para produsen dan yang harus ditingkatkan adalah produksinya. Baik. Tapi BGN akan pantau seluruh harga yang ada di Indonesia dan kami akan coba kendalikan dengan menghentikan dulu sementara konsumsi tertentu, meningkatkan konsumsi yang lain, sehingga harga tetap stabil dan masyarakat akan tidak mendapatkan kenaikan harga yang terlalu melonjak dan petaninya tetap sejahtera. Pak Dadan, good luck Februari nanti, mana Terima kasih. targetnya terpenuhi dari Presiden 82,9 juta, tentu harapannya bukan hanya penyebarannya, penerimaan manfaatnya, tapi juga kualitasnya seiring dan juga sejalan supaya generasi muda kita sehat. Terima kasih. Thank you Pak Dadan. Mau bertanya soal gizi? Lapor tentang makan bergizi gratis. Sahabat Sagi untuk semua. Sentra Aduan Gizi Indonesia. Hubungi saja sahabat Sagi. Sagi 1, 2,